Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Saya tidak akan membahas dulu untuk masalah prarekon yang kemarin dilakukan. Saya akan coba bahas sedikit saja adalah kejanggalan-kejanggalan sebelum ditetapkannya tadi dari tersangka. Di mana jauh-jauh hari 1 tahun ke belakang kita akan sempat ketemu dengan Danu, bicara dengan Danu, ngobrol sama Danu, sama-sama kadang-kadang satu tidur, satu kamar bareng dengan Danu bermalam, ya. Masa-masa sebelum kejadian 1 tahun ke belakang. Ada hal yang aneh yang pernah sekarang saya baru berani mengungkapkan hari ini karena memang sudah ditersangkakannya Ramdhanu, ya. Baru saya akan cerita sekarang. Pernah dalam satu event kita bersama, ya, pasca kita ada acara di rumah Walilis, yaitu 1 tahunan almarhumah Amelia, 1 tahun. Setelah acara di Walilis, kemudian kita kembali ke rumahnya Kang Heri Susanto, dan di sana kita berdiskusi. Saya tahu di sana ada saya, Kang Heri, Bang Yahya, Bang Ombik dari Des Jabar, saya, istri Kang Heri dan istri saya. Kita kumpul malam dalam satu meja bundar ngobrol malam hari sekitar jam 9-an lah, ya. Kemudian di sana kita berdiskusi, saya dengan ada wartawan Des Jabar, kita membicarakan masalah orang-orang yang pernah masuk ke TKP. Ya, jadi pada saat dibuka TKP waktu itu, kemudian ada konten kreator masuk ke dalam rumah di sana, kemudian dilihat di sana ada dari mulai tempat tidur yang banyak darah, bekas darah, tembok juga banyak perceceran darah, kemudian toilet dan lain sebagainya. Saya duduk di sebelah istri saya waktu itu, ya. Nah, pada saat membicarakan itu kita ngobrol-ngobrol dengan Jabar, kita minta pendapat juga dari Danu kan, bagaimana menurut Danu. Kita lagi ngobrol-ngobrol itu, saya tidak ngeh waktu itu. Jadi ada pada obrolan pada saat itu tiba-tiba istri saya me-WA saya pada saat itu. Pada saat masih kumpul. Jadi istri saya ngasih WA kepada saya. Ya, barusan dengar nggak Danu ngomong apa? Katanya. Danu barusan ngomong pada saat ngangkat darahnya kental. Saya waktu itu belum ngomong, tapi pada saat dikasih WA pada saat itu ngobrol, oh iya barusan ngomong gitu. Jadi ngangkut darahnya kental. Ya, itu sempat keluar kata-kata itu dari Danu pada saat kita lagi kumpul. Nggak tahu itu apakah jelas lah, itu pasti yang namanya keceplosan karena kita lagi diskusi, kita minta pendapat kan. Saya pendapat dari Kang Heri, Kang Yahya, kemudian Des Jabar, wartawan saya juga, saya minta pendapat dari Danu. Dan sempat keceplosan, Danu mengatakan demikian pada saat mengangkat darahnya kental gitu. Rupanya pembicaraan saya ini sempat tembus ke Pak Yosep dan sempat ditembuskan juga ke yang lain. Ada satu konten kreator yang meminta supaya ini bisa di-up. Saya bilang jangan dulu, ya. Ya karena apa ya, tapi sekarang setelah Danu jadi tersangka, ya baru saya bicara sekarang. Apakah pada saat itu adalah memang Danu keceplosan, ya. Nah, mengatakan bahwa pada saat ngangkat ada darah kental. Semua tidak ngeh, cuma istri saya yang ngehnya itu istri saya. Nge-WA pada saat itu juga ke saya. Jadi padahal bersebelahan dengan saya, tapi nge-WA, ya barusan Danu bilang pada saat ngangkat darahnya kental gitu. Ya, jadi itu terus saya obrolkan dengan teman saya dan akhirnya sempat naik ke permukaan walaupun tidak ke media gitu, seperti itu. Dan itu juga katanya sudah dilaporkan kepada Polda Jabar katanya rekaman itu. Ya nggak tahu siapa yang itu ya yang melaporkannya, tapi
Ya itu apa namanya itu salah satu clue-clue yang disampaikan oleh Danu. Kemudian ada lagi pada saat kami selesai di BAP, maksudnya Pak Danu selesai di BAP, kemudian kita Danu keluar di BAP itu sekitar jam 3 kalau tidak salah, ya. Dan kita masuk kamar hotel, ya di sana. Jadi waktu itu Kang Heri dan Bang Jack sudah pulang duluan ya di jam 12 malam. Sedangkan saya dengan tersisa tinggal saya, Danu, Mas Yahya dan Pak Dedi. Kita berempat ya. Kita sampai pagi. Mas Yahya beda kamar. Mas Yahya dengan Danu satu kamar, saya dengan Pak Dedi satu kamar. Tapi karena sudah jam 4, saya tanggung ya, karena nunggu sholat subuh, jadi saya nggak tidur. Ya sambil ngopi, sambil ngerokok, saya menunggu. Sedangkan Pak Dedi tidur, Bang Mas Yahya juga tidur, tinggal Danu yang tidak tidur. Saya bilang, nu kenapa ente tidur? Ente maturan abang cina. Jadi dia nemenin saya. Pada saat itu kita ngobrol sama Danu sana. Nu cing kurang ngobrol, nu saya bilang gitu. Kalau saya kan punya argumen, punya pemikiran, kira-kira siapa sih pembunuhnya gitu kan. Kayak saya nanya ke Heri, siapa sih pembunuhnya, dia punya argumen. Ke Bang Jack pun siapa pembunuhnya, punya argumen. Mas Yahya. Yang saya tanya kepada Danu, kira-kira Danu siapa sih pembunuhnya? Ya, kata Danu, yang ngatu bang, cina gitu. Jamnya gitu, ya ngatu bang, cina gitu. Nah, kira-kira itu pakai apa ya nu yang ngebunuhnya ya? Kalau menurut Danu, ya jawabnya lagi, nggak tuh bang, jawabnya begitu terus Danu tuh. Tapi sempat dia mengatakan begini, bang, kira-kira ini menurut abang katanya. Saya tanya menurut abang, kalau stick golep bisa nggak itu jadi alat untuk membunuh katanya. Jadi Danu yang bertanya malah ke saya di sela-sela pagi jam 4 ya, setelah selesai dari BAP di hotel. Bang, saya tanya, menurut abang kira-kira stick glove bisa nggak dijadikan buat untuk pembunuhan itu? Ya bisa saja, jangankan stick glove, no. Ya, pakai pentungan juga bisa. Kan kebetulan saya suka bawa pentungan kalau saya kemana-mana gitu. Apalagi pakai stick glove. Kira-kira menurut abang katanya, kira-kira stick glove itu dipukulnya gimana katanya? Ya kalau saya pernah lihat stick golf itu, ya tergantung. Stick golf itu kan ada yang ininya kecil, ada yang pipih, ada yang gembung, kan ada yang kalau pipih untuk pukulan pendek, kalau yang gembung itu untuk pukulan jarak jauh gitu. Ya kira-kira dipegangnya gimana bang itu kalau untuk memukulkan? Dan yang bertanya kepada saya malah, kira-kira kalau dipukulkan itu megangnya gimana? Ya megangnya ya pasti dipegang dengan ininya dari itu kan itu panjang katanya. Nah itu saya berpikir di situ. Kok Danu bertanya masalah stick golf gitu. Nah ini jadi pertanyaan juga buat saya. Apakah di prarekonstruksi kemarin ada adegan yang dilakukan oleh pelaku dengan stick golf? Kita belum tahu ya. Karena kita media kemarin dibatasi jadi tidak bisa melihat ke dalam pada saat adegan prarekonstruksi. Dan juga setelah keluar dari pihak kejaksaan, dari Pak Dirum, Pak Direktur juga belum memberikan press release yang itu. Nanti ditunggu di press release-nya katanya gitu. Jadi tadi kemarin itu belum memberikan keterangan-keterangan yang maksimal baik dari kejaksaan juga dari kepolisian juga dari waktu itu kemarin hanya dari LPSK ya. Nah belum mendapatkan. Nanti kita tunggu dari pihak kepolisian press release-nya seperti apa ya. Adegan demi adegannya nanti kita lihat apakah nanti akan ada rekonstruksi ya. Nanti inilah yang kita tunggu, yaitu rekonstruksi yang sebenarnya. Dan apakah akan dihadirkan Pak Yosep tentunya, apakah kita juga belum tahu karena memang sekali lagi Pak Yosep dan
keluarga sampai saat ini masih belum adanya pengakuan dan mungkin tidak akan mengaku karena mereka mengatakan alibi-alibi mereka kuat seperti itu. Nah, inilah sebenarnya yang kita tunggu. Apakah prarekonstruksi yang kemarin dilakukan adalah menghasilkan sesuatu yang menghasilkan sesuatu bahwa kasus ini akan terungkap sejelas-jelasnya. Jelas ini kita tunggu semua. Kita mengedepankan sekali lagi ajas praduga tak bersalah. Karena jangankan prarekonstruksi, di pengadilan saja yang sudah ditersangkakan itu bisa jadi bebas. Ya, ini yang patut dipegang. Jadi jangan karena melihat karena prarekonstruksi seolah-olah bahwa memang di sana ada Pak Yosep dan keluarganya, padahal itu masih peran pengganti, bukan peran yang sebenarnya kan. Maksudnya orang lain yang memerankannya, bukan Pak Yosep yang sebenarnya, hanya Danu yang sebenarnya. Jadi kita jangan sampai dengan melihat itu bahwa yakin bahwa Pak Yosep dan keluarganya ada pembunuhnya. Sekali lagi, jangankan hanya prarekonstruksi, di pengadilan saja tidak sedikit banyak kejadian yang sudah ditersangkakan masuk pengadilan malah jadi bebas, ya, tidak jadi terdakwa. Nah itulah ajas praduga tak bersalah itu harus kita kedepankan. Belum tentu masalah apa yang tadi rekonstruksi yang dilakukan kemarin itu bahwa yang sebenarnya itu akan demikian, ya. Nanti kita tunggu saja karena di sana ada pihak kejaksaan, ya. Apakah ini juga akan menjadikan kenyataan sebenarnya seperti itu? Tentunya sekarang masih pincang. Sekali lagi ini masih pincang karena baru ada pengakuan dan keterangannya dari Danu. Walaupun kita yakini bahwa kronologis yang disampaikan oleh Danu itu emang begitu terperinci, ya. Dari mulai Danu jongkok di warnet, kemudian menunggu Pak Yosep, berjalan menuju pulang ke rumah, ya, ngambil motor Pega, kemudian menyusul Pak Yosep ke Pecel Lele. Itu kan kronologis yang memang dilakukan oleh Danu, dan itu hampir di atas 60% adalah kebenaran. Kenapa? Kronologisnya jelas Danulah yang memperagakan di sana, kita yakini. Tetapi sekali lagi, akan lebih baik kalau misalkan ada Pak Yosepnya juga di Pecel Lele itu, ya. Itu akan kita yakini. Sekarang kita kan masih 50-50 nih, ya kan? Masih 50-50 lah, jelas, karena peran pengganti soalnya bukan peran aslinya. Nanti kalau misalkan ada rekonstruksi, kemudian Pak Yosep siap dihadirkan, ya, apakah itu juga akan benar-benar siap apa tidak? Nah, ini sampai sekarang kita masih mengambang, ya. Semua ya bolehlah prarekonstruksi yang kemarin dilakukan bahwa Pak Yosep membopong atau ya almarhum Amelia lewat pintu depan, sedangkan Ibu Tuti lewat pintu belakang, yang angkatnya adalah 4 orang. Di sana ada Pak Yosep, Abi, Arigi, dan Danu, ya. Nah ini kan sekali lagi kita tunggu bahwa apa kejadian yang sebenarnya seperti apa. Kita tunggu apakah Pak Yosep akan mengaku, apakah tetap pada pendiriannya, apakah nanti pihak kepolisian akan menyimpulkan dan akan memberikan berkas perkara kepada pihak kejaksaan. Apakah akan di P21 kan? Inilah yang kita tunggu. Perjalanan masih panjang, ini masih panjang. Kerja keras pihak Polda Jabar tentunya. Kita belum mengandai-andai kepada yang lain, kita fokus di prarekonstruksi di TKP kemarin. Ya, kembali lagi bahwa ada clue-clue yang disampaikan oleh Danu sebelum kejadian. Sekali lagi sebelum kejadian, yaitu Danu pernah mengatakan bahwa pada saat mengangkat darahnya kental dan mengatakan masalah stick golok. Apakah itu berkaitan dengan sebenarnya Danu mengasih kode-kode seperti itu? Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.